Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Rafika Santri dengan NPM 1834020131. Di sini saya akan menjabarkan materi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui interaksi positif dengan lingkungan. Dalam memenuhi tugas dari dosen Pak Julius Wahyu Setiadi, saya akan menjabarkan sedikit mengenai 3 pokok bahasan manusia sebagai komponen lingkungan, yang kedua bentuk hubungan manusia dengan lingkungan, lalu selanjutnya yang ketiga peranan pendidikan. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu manusia sebagai komponen lingkungan. Apabila diperbandingkan dengan keragaman dan jumlah antara spesies manusia dari satu pihak dengan tumbuhan, hewan, dan pihak lainnya, maka akan tampak sebagian kecil dari potensi yang ada. Maka jelas manusia memiliki potensi yang jauh lebih besar. Melalui kemampuannya, manusia dapat mengubah lingkungan sedemikian rupa sehingga dapat dilestarikan dengan sebaik mungkin. Berdasarkan potensinya dalam mengubah lingkungan, seolah-olah manusia dihubungkan dengan spesies yang paling dominan dan berkuasa. Padahal sebaliknya, kenyataan secara biologis tidaklah berkuasa. Kenyataannya secara biologis tidaklah berkuasa. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya apabila tidak ada tumbuhan, demikian pula tidak ada ekosistem dan berkembang dengan baik lainnya. Selanjutnya, manusia memerlukan kehadiran mereka, tumbuhan dan hewan, dan bukan sebaliknya. Jadi dari melihat kenyataan yang ada secara biologis, manusia memiliki kedudukan yang lemah. Sekarang ini kita sadar bahwa posisi manusia dan lingkungannya itu dari alam sendiri atau genotip dengan faktor lingkungan. Sifat keturunan yang terkandung di dalam gen merupakan bagian dari kromosom dari masing-masing sel tubuh. Teori tersebut dikemukakan oleh Maruoto Oto pada tahun 1983. Bahwasanya manusia memiliki potensi mengubah lingkungan yang jauh lebih besar dibanding hasil karya manusia itu sendiri dalam mengolah lingkungan dan menyesuaikan diri dengan karya manusia. Teknologi dapat membantu biologinya memperpanjang tangannya, memperkuat ototnya, atau menyambung indera dan otaknya. Teknologi membuat lingkungan nyaman, aman, dan efisien. Maka dari itu, dampak negatif teknologi terhadap lingkungan sekarang pertama penting karena makin luas, cepat, dan irreversible. Beberapa dampak negatif tersebut antara lain terkurasnya sumber daya manusia, gangguan iklim, pencemaran lingkungan, dan destabilisasi dan dekomposisi lingkungan, komposisi tinggi dan massal. Yang terakhir yaitu peranan pendidikan. Dalam upaya memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, dalam upaya pemenuhan kebutuhannya, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok mengenai lingkungan hidup, bahwa untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan dapat ditempuh melalui 2 jalur pendidikan, yaitu jalur non-formal dan juga jalur non-formal. Proses belajar melalui jalur persekolahan pada hakikatnya lebih tua usianya dibanding jalur persekolahan, dan pada umumnya memakan waktu yang relatif cukup lama. Jalur pendidikan luar sekolah sangat berguna sekali, terutama untuk masyarakat pendidikan konservasi sumber daya alam atau termasuk di dalamnya pelestarian sumber daya, serta mampu memberikan dukungan yang sangat besar bagi keberhasilan pendidikan luar sekolah. Berbagai bentuk kampanye tentang bahaya pencemaran lingkungan merupakan salah satu contoh yang baik dalam bentuk pendidikan masyarakat lewat jalur ini. Jalur pendidikan sekolah formal dimulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Dekade masalah lingkungan hidup dan sumber daya sempat menjadi subjek tersendiri dalam lembaga persekolahan. Masyarakat sebagai produk pendidikan sekolah tidak akan memiliki kesadaran tentang masalah-masalah lingkungan dan kedudukannya dalam setiap ekosistem dengan makhluk lainnya. Pada saat ini, kecenderungan semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi penyesuaian dirinya dengan alam. Hal ini disebabkan karena materi pembelajaran yang dapat
di sekolah beda sekali dengan yang dilihat di sekelilingnya. Pencapaian kualitas hidup manusia yang diinginkan bangsa Indonesia diharapkan dapat mengemban perbaikan ekosistem dan alam dan lingkungan di sekitarnya. Kesimpulannya, peningkatan sumber daya manusia diarahkan kepada penguasaan ilmu dan teknologi untuk mengolah sumber daya alam tanpa merusak keseimbangan ekosistem dan bahkan alam tersebut. Dengan demikian, usaha dan konservasi sumber daya alam dapat berupaya dengan baik. Dengan demikian, interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan adalah interaksi positif. Untuk dapat berinteraksi positif, maka manusia di Indonesia harus belajar untuk mengenal dan mengetahui kedudukannya sebagai salah satu unsur pembentuk ekosistem baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya mengenai upaya peningkatan kualitas melalui interaksi positif dengan lingkungan. Demikian saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.